Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Iman JH. 7 bantuan pemerintah yang cair bulan Juni tahun 2021. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman semua subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan seputar informasi terbarunya. Anda yang tercatat sebagai penerima atau baru akan mendaftar calon penerima bantuan dari pemerintah, silakan dipantau informasi terkait dengan 7 bantuan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kartu prakerja. Selain pencairan bantuan yang akan berlangsung pada Juni ini, kartu prakerja disebut-sebut akan membuka gelombang ke-17 pada pekan ini. Nah, bagi teman-teman yang kerap kali gagal lolos seleksi pendaftaran, coba deh pelajari cara unduh atau upload KTP dengan benar. Pasalnya, hal itu yang sering terjadi penyebab pendaftar tidak lolos seleksi. Ada kemungkinan minggu ini akan dibuka pendaftaran online prakerja. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kelewatan pendaftarannya. Untuk cara daftar dan ceknya sendiri, teman-teman masuk saja ke laman prakerja.go.id. Bantuan yang kedua yaitu BPUM atau BLT UMKM. Pemerintah masih membuka pendaftaran penerima Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Kerap disebut bantuan langsung tunai usaha mikro kecil menengah BLT UMKM via BRI dan BNI tahap kedua tahun 2021, yaitu sampai dengan 28 Juni 2021. Bagi Anda yang pernah mendaftar, silakan cek di laman milik Bank BRI dan Bank BNI apakah termasuk sebagai penerima BPUM atau BLT UMKM untuk periode Mei dan bulan Juni 2021. BLT atau Banpres Produktif Usaha Mikro akan dilanjutkan sampai dengan kuartal ketiga tahun 2021. Anda dapat melakukan pengecekan apakah termasuk sebagai penerima BLT UMKM via BRI melalui link efrom.bri.co.id. Nanti teman-teman akan mengetahui langsung sebagai penerima atau tidak, hanya melalui ponsel, komputer, atau laptop dengan mengikuti langkah-langkahnya. Khusus untuk penerima melalui BNI, Anda juga bisa mengakses laman banpres.bpum.id. Bantuan yang ketiga, bansos sembako. Bantuan pangan non-tunai atau lebih dikenal dengan bansos sembako memang sudah dirancang pemerintah berlangsung sampai dengan Desember 2021. Sampai dengan saat ini sebanyak 18,8 juta orang tercatat sebagai penerima bantuan dengan nilai setara 200.000. Teman-teman cek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Bantuan yang keempat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan bantuan yang menyasar ibu hamil, anak-anak, siswa SD, SMP hingga SMA, dan penyandang disabilitas serta orang lanjut usia. Bantuan bersyarat ini diberikan kepada keluarga miskin KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap sampai dengan akhir 2021. Penyaluran PKH melalui bank anggota Himpunan Bank Negara Himbara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator rumah tempat tinggal, penerima akan ditempeli stiker yang menunjukkan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima PKH, dapat melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Bantuan yang kelima yaitu subsidi listrik. Pemerintah kembali memperpanjang pemberian subsidi listrik, tarif listrik PLN kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Perpanjangan itu berlaku sejak April hingga Juni 2021. Berdasarkan surat dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), besaran subsidi pada periode April hingga Juni 2021 yakni separuh dari periode sebelumnya. Sehingga besaran subsidi yang akan diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga daya 450 VA R1 450 VA diskon 50%. Yang kedua, bisnis kecil daya 450 BA B1 450 VA diskon 50%. Yang ketiga, industri kecil daya 450 VA 11 atau 450 VA diskon 50%. Yang keempat, rumah tangga daya 450 VA bersubsidi R1 900 VA diskon 25%. Berbeda dengan periode sebelumnya di mana pelanggan harus mengakses token listrik untuk mendapatkan subsidi tarif listrik. Maka kali ini hal itu tidak dilakukan lagi. Pelanggan akan menerima subsidi besaran yang telah ditentukan berdasarkan golongan secara otomatis. Bagi pelanggan yang menggunakan listrik reguler atau pasca prabayar, maka diskon akan berlangsung dimasukkan saat melakukan pembayaran rekening. Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon akan otomatis diberikan saat melakukan pembelian token. Selanjutnya yang keenam, KJP Plus. Bantuan KJP Plus merupakan program yang disalurkan setiap bulan oleh Pemprov DKI Jakarta. Awalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merancangkan penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan setiap tanggal 5 per bulan per jalannya. Rencana tersebut berjalan pada periode Januari hingga April 2021. Namun penyaluran KJP Plus yang kini memasuki tahap 1 tahun 2021. Nah, bagi teman-teman warga DKI Jakarta juga dapat memeriksa status penerima KJP dengan cara sebagai berikut. Akses kjp.jakarta.go.id. Untuk informasi lebih lanjut tentang pencairan KJP Plus dapat melihat di media sosial Instagram @disdikdki, @upt.p4op, dan @jakwan.mobile. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, bantuan sosial tunai BST. BST disalurkan Kemensos diperpanjang sampai dengan Juni 2021. Ada perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan penerima yang ternyata telah meninggal dunia. Para calon penerima BST 300.000 dapat mengecek daftar penerima melalui laman yang sudah ditentukan, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Untuk penyaluran BST Kemensos senilai 300.000 untuk Mei dan Juni 2021, ahli waris penerima yang meninggal dapat mencairkan bantuan tersebut pada penyaluran periode sebelumnya. Hal itu tidak bisa dilakukan. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bogor, Sumartini, mengatakan ahli waris bisa menerima BST Kemensos senilai 300.000 pada bulan Mei dan Juni diputuskan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pendistribusian pada April. Dasar pemikiran ahli waris bisa mencairkan BST Kemensos senilai 300.000 pada Mei dan Juni adalah keluarga yang ditinggalkan tetap memerlukan bantuan tersebut. Kalau periode April kemarin saat penerima BST Kemensos 300.000 meninggal dunia, secara otomatis bantuan ini akan kembali ke kas negara. Nah, kalau periode Mei hingga Juni ini bisa diwakilkan oleh ahli warisnya karena beberapa pertimbangan, tapi tetap ada syaratnya.
Setidaknya ada beberapa syarat yang mesti dilakukan dan dipenuhi oleh ahli waris saat hendak melakukan pencairan BST Kemensos 300.000 melalui dari melampirkan KTP penerima yang meninggal dunia hingga melampirkan kartu keluarga atau KK. Jadi saat pencairan minimal ahli waris ini harus berada dalam satu KK dengan menerima yang meninggal dunia, serta melampirkan KTP penerima sebagai bukti kalau ia betul-betul berstatus sebagai penerima BST Kemensos 300.000. Nah, itulah teman-teman ketujuh bantuan yang disalurkan pemerintah buat masyarakat. Selamat yang sudah mendapatkan bantuan ini, dan yang belum mendapatkannya, saya doakan semoga mendapatkan bantuan ini. Harus ekstra ya teman-teman buat mengurusnya. Jika bingung, kita ada perangkat desa, bisa tanya saja ke RT atau lurah di tempat masing-masing. Semoga bermanfaat seputar informasi ini, dan jangan lupa mohon dukungannya teman-teman, subscribe, like, komen, dan share. See you.